Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat terlebih dahulu fakta tentang Indonesia. 1. Terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Dilintasi oleh garis khatulistiwa dalam posisi silang dunia. 3. Negara kepulauan terbesar di dunia. 4. Memiliki 17.504 pulau. Penduduk Indonesia terbesar keempat yaitu 270 juta jiwa dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekarang kita lihat posisi silang Indonesia meliputi aspek-aspek 1. Kewilayahan, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua adalah penduduk, berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. 3. Ideologi. Ideologi kita di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 4. Ekonomi, yaitu di antara sistem ekonomi sosial di utara dan kapitalis di selatan. Masyarakat di antara sosialis di utara dan individualis di selatan. Kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Serta dalam pertahanan dan keamanan, kita berada pada sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Lalu, bagaimana potensi dari posisi silang Indonesia? Dapat meningkatkan kesejahteraan bila posisi silang ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional. Potensi negatifnya yaitu posisi silang Indonesia dapat menjadi ancaman apabila negara Indonesia lemah dalam menjaga pertahanan dan keamanan Nusantara. Kebhinekaan bangsa Indonesia. Arti multikulturalisme dan pluralisme, yaitu kesediaan untuk menerima keberagaman suku, agama, ras, kehidupan, Ipolexos Budhankam dalam masyarakat. Menyikapi kenyataan ini, dalam bukunya Sutasoma Empu Tantular sejak abad 14 menyerukan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang artinya walaupun berbeda tetapi harus dipahami kedua-duanya. Karena kebenaran Cina atau Buddha dan Siwa sebenarnya satu adanya. Dasar hukum Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Kemudian Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tahapan proses integrasi Indonesia. Yang pertama yaitu masa perintis, ditandai dengan berdirinya Serikat Dagang Islam tahun 1905 dan menjadi Serikat Islam tahun 1911. Kemudian Budi Utomo pada tahun 1908 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas. Masa ditegaskannya semangat kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Masa percobaan, yaitu melalui GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1908, pemuda Indonesia mengusulkan Indonesia berparlemen, namun gagal. Yang keempat, masa perombak.
Melalui proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Konsep integrasi nasional. Setiap bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang lazim dinamakan integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional mempunyai dua arti. Yang pertama, secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin MA, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Syarat keberhasilan suatu integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan antar satu dan lainnya. 2. Terciptanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan menjadi pedoman. 3. Norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Kemudian, faktor apa saja yang membentuk integrasi nasional? 1. Adanya rasa senasib sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol dan semboyan negara. 3. Adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Penggunaan bahasa persatuan. Lalu, faktor-faktor apa saja yang menghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Dalam integrasi nasional, sudah dipastikan pembelaan terhadap negara merupakan hal yang penting. Bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara. Upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu bagaimana peran serta warga negara dalam upaya bela negara? Yaitu dengan mewaspadai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah suatu usaha yang bersifat mengubah kebijakan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ada ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Ada juga ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Berikut contoh ancaman. Dari luar negeri seperti agresi,
spionase, sabotase, dan aksi teror. Ancaman dari dalam negeri, contohnya adalah konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan SARA, gerakan separatis, perusakan lingkungan. Selanjutnya, apa itu tantangan? Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Contoh, korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan kriminal. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh, fanatisme yang berlebihan, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, serta tingkat literasi yang sangat rendah. Dan apa itu gangguan? Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contohnya adalah paham radikalisme, konten hoax dan hate speech, serangan kepada ideologi Pancasila. Dan berikut adalah dasar hukum bela negara. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat. TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. TAP MPR Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri. Lalu bagaimana partisipasi warga negara dalam upaya pembelaan negara? Yang pertama dapat dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar militer. 3. Pengabdian sebagai TNI. Dan 4. Pengabdian sesuai profesi.